Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan soal USBN IPA SD 2019 nomor 26 sampai nomor 30 bersama Kak Izwil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 26. Perhatikan gambar, kegiatan, dan tabel pernyataan berikut ini. Di sini diberikan ada 4 kegiatan, 4 gambar dengan kegiatan masing-masing. Kemudian ada 4 pernyataan KLMN. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah, ya kita bahas satu persatu. Yang gambar pertama ini menunjukkan seseorang sedang mengayuh sepeda, kemudian mengerem. Ketika kita memberi gaya dan mengerem, kita mengayuhnya, kemudian mengerem, maka yang terjadi adalah gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kemudian gambar kedua, ini ketika seorang sedang ingin membuat gerabah ya dari tanah liat. Nah ini mengubah gaya yang diberikan itu, perubahan yang terjadi adalah gaya dapat mengubah bentuk benda dari yang bentuk tanah liat menjadi bentuk gerabah yang diinginkan, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, ini ada 3 orang anak sedang memindahkan lemari. Ya, anak-anak tersebut memberikan gaya otot sehingga menyebabkan lemarinya pindah. Jadi perubahan gaya yang terjadi adalah gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang keempat, ada seorang anak sedang melempar bola ya. Ya, melempar dengan arah yang dia inginkan ya. Sehingga perubahan yang terjadi adalah gaya yang diberikan itu menyebabkan mengubah arah gerak benda. Jadi 4L ya, satunya 1N pasangannya, 2M, 2-nya 2M, 3K, dan 4L. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C, 3K. Soal nomor 27. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Ini ada kotak cahaya dan balok kaca. Kemudian peristiwa yang ditunjukkan huruf X pada gambar tersebut dapat terjadi karena, ya kita lihat di sini. Sini ada mediumnya adalah udara dan kaca. Udara merupakan zat gas dan kaca merupakan zat padat. Kerapatan zat itu padat itu lebih rapat dibandingkan zat cair. Zat padat lebih rapat dibandingkan zat cair. Kemudian zat cair itu lebih rapat dibandingkan zat gas. Berarti secara otomatis zat padat tersebut lebih rapat juga daripada zat gas. Jadi zat padat kerapatannya lebih rapat dibandingkan zat cair maupun gas. Sedangkan zat cair lebih rapat dibandingkan gas. Jadi gas ini sifatnya dia renggang ya, kurang rapat. Dan zat cair itu kurang rapat dibandingkan zat padat. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, jadi kita lihat sini, udara kurang rapat dibandingkan kaca. Jadi kaca lebih rapat daripada udara. Cara mengingatnya itu kurang lebih dekat. Artinya sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Cara mengingatnya kurang lebih dekat, kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, ini kita gambarkan seperti ini ya. Ini kita putar. Ini kotak cahayanya. Ini merupakan sinar datangnya dari kotak cahaya. Kemudian sinar biasnya ke medium yang sama maka akan diteruskan. Kemudian karena ini mediumnya kaca, dari udara ke kaca, maka dia akan mendekati garis normal dan tegak lurusnya. N ini adalah garis normal ya. Jadi sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Jadi ya kurang lebih dekat karena dari medium udara kurang rapat
ke medium kaca yang lebih rapat, maka akan garis ininya dibiaskannya, sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Ya, jadi akan mendekati garis normal. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 28, perhatikan gambar. Di sini ada 4 gambar ya. Yang pertama adalah biola. Yang kedua ini adalah harpa. Yang ketiga angklung, dan 4 gitar. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh nomor. Ya, kita bahas satu persatu. Biola ini dimainkan dengan cara digesek. Kemudian harpa itu dimainkan dengan cara dipetik. Angklung dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Kemudian gitar itu dimainkan dengan cara dipetik. Sehingga jawabannya adalah yang 2 dan 4. Jawabannya C ya. Soal nomor 29. Andi memiliki sebuah paku besi dan 1 magnet batang. Paku tersebut akan dibuat magnet dengan cara induksi. Cara yang dilakukan oleh Andi adalah, ya kita lihat sini ada paku besi dan 1 magnet batang. U-nya utara, S-nya selatan. Caranya agar paku ini menjadi magnet dengan cara induksi adalah dengan mendekatkan salah satu ujung pakunya ke salah satu kutub magnet. Kemudian paku ini akan memiliki sifat magnet. Nah, sehingga paku ini dapat menarik paku lainnya ketika paku lainnya didekatkan ke paku ini. Ya, jadi caranya dengan A. Mendekatkan salah satu ujung paku ke salah satu kutub magnet. Soal nomor 30. Penggunaan tenaga surya untuk lampu penerangan jalan dilakukan dengan cara, ya kita lihat dulu sini, ini lampu penerangan jalan menggunakan penggunaan tenaga surya. Nah, teknisnya itu seperti ini ya. Jadi sinar matahari itu ditangkap oleh panel surya, sel suryanya, kemudian menghasilkan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang digunakan untuk menyalakan lampu, misalnya lampu LED ya. Jadi sinar matahari, sinarnya itu ditangkap oleh panel surya, ditangkap oleh sel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik dan digunakan listrik tersebut untuk menyalakan lampu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.